persatuan umat itu di atas perbedaan kita. Saya juga tidak bersepakat itu, tapi tetap bersepakat dan perlu keterangan dulu. Kalau seperti yang lain, mungkin memang dia berubah tersebut. Tapi kalau dari saya keterangan hukum tidak ada, dan nanti yang berlaku hukum bagi orang yang tidak tahu tidak ada. Beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah, saya pernah dengar kata-kata senior Pak bahwa warga Muhammadiyah itu yang tidak ikut pengkaderan adalah warga pinggiran dan serampangan. Ada kata ini. Maka saya tidak jawab sih, saya kata teman-teman saya ini sebenarnya warga Muhammadiyah yang serampangan dan pinggiran, karena saya tidak pernah ikut pengkaderan. Tapi saya di Mesir itu kan masuk dari jalur dari dulu sampai sekarang masuk saya dari jalur kajian. Saya masuk tabligh. Jadi namanya tabligh kita sudah bahas, saya sudah bahas tadi sama. Maka kajian kami saya masuk di sana, kita punya kajian usul fikih Pak. Pertengkaran usul fikih. Karena memasak bukan begitu. Ini kalau kita tambahin adanya ini keasinan. Jangan asin-asin banget. Kita harus sesuaikan dengan audiens kita. Karena kita membahas hukum, tidak berdebat soal akidah. Hukum yang kita bahas itu sifatnya zonni, artinya ada ruang untuk berselisih paham. Sebagaimana para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau kita baca kitabnya, tidak ada satu orang pun ulama menyalahkan ulamanya. Karena ranahnya hukumnya hukum zonni misalnya. Dalam satu kata bisa memiliki dua interpretasi. Kalau sudah dua interpretasi maka kemungkinan hukumnya kan berbeda. Begitulah cara memasak. Kita ini kadang-kadang mempertengkarkan sesuatu yang sudah jelas. Haram pokoknya haram, tidak ada kata-kata lain, haram. Gitu ya, termasuk bahasanya. Maka bahasanya itu isinya maulid, bukan maulid siroh, nabawiyah. Kalau kita baca apa itu? Kalau kita baca misalnya, tapi jelas tadi tidak menganjurkan untuk baca persani. Kalau saya karena mungkin tabligh yang ngaji-ngaji usul fikihnya kadang di Muhammadiyah, kadang di ini, saya ngaji usul fikih juga Muhammadiyah dan ini. Tapi kalau Muhammadiyah ini bukan Muhammadiyah saya. Karena Muhammadiyah ini kata pakai tua yang kita banyak macam-macamnya. Bahkan ada Kristen Muhammadiyah juga. Kristen. Walaupun kata Allah ya saya Muhammadiyah serampangan tidak apa-apa. Tidak ikut mengatakan tidak apa-apa. Jadi bersama isinya doa yang disusun oleh Sayyid Ja'far al-Hasan. Ada studi sanadnya. Kalau tadi alasannya bahwa dalam studi sanad itu banyak ditemukan sanad-sanad yang begitu sehingga tidak kuat. Yang kedua, memang kita harus kembali. Sebenarnya majelis tarjih itu dalam hukum itu, dalam hukum itu namanya kehati-hatian. Harus hati-hati untuk memberikan arah atau panduan kepada warga. Karena warga kita ini kan macam-macam latar belakang pendidikannya, macam-macam karakternya, sehingga lebih hati-hati. Makanya mengambil jalan itu. Misalnya tidak dianjurkan untuk baca bahasanya. Jangan sampai bahasanya Al-Quran yang disifat kalau bahasanya dibaca dan repot itu. Dan memang terjadi begitu Pak. Terjadi begitu. Kalau ada acara, harusnya kan kita baca Quran dulu dong, baca bahasanya. Kemudian, kalau kita mau sholawat, jangan. Tapi kadang-kadang orang ninggalin Al-Quran, malah yang dibaca bahasanya sekalian satu dan dua. Maka acara itu keberkahan kita awali dengan ayat suci Al-Quran sebagai sumber yang tertinggi. Kalau baca bahasanya, yang boleh saja sebagai hiburan,
agar orang tahu. Sampai kita mengisi acara, kita perkenalkan dia dan takziroh nama dia. Itu boleh. Kan begitu. Itulah pandangan majelis tarjih, sehingga tidak dianjurkan kita. Jangan sampai kita di waktu Muhammadiyah begitu. Lain-lain tarjih. Sudah sebelum kita baca bahasanya tinggalkan pulang, lain itu. Orang yang tidak paham proses memasaknya, hanya itu begitu pikirannya. Tapi kalau orang yang paham proses memasaknya, nanti kan pikirannya beda. Tapi kan yang kita khawatirkan ini tidak semua kita intelektualnya bagus, tidak semua kita sekolah, tidak semua kita tinggal di kota. Bagaimana warga yang tinggal di kampung, Pak? Data itu tidak hanya berlaku bagi kita, tidak hanya berlaku bagi fakir tua, tapi berlaku yang ada di pelosok-pelosok desa. Itu tadi berlaku bagi seluruh warga, baik warga yang di Pegadaian maupun yang Serampangan. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah realitas tarjih. Jadi tarjih tadi kita harus mengaji sekali-kali kita lah mengaji tarjih. Oleh ketua tarjih untuk memaparkan bagaimana metode tarjih Muhammadiyah. Jadi kita paham cara meramu dan meraji sehingga menghasilkan tarjih. Pernah jadi tarjih. Hukum halal Pak, tidak itu. Kamu tidak tahu perbuatannya bagaimana. Halal ini Pak, tidak ada hukumnya itu. Kita lain-lain. Bid'ah tadi itu tidak semuanya kita katakan bid'ah. Karena kalau kita katakan bid'ah banyak sekali yang bid'ah kita ini. Atau banyak sekali sesuatu yang baru yang kita lakukan. Banyak yang kita lakukan. Bahkan para ulama pun melakukan itu. Contohnya tadi itu tadwinul hadis. Syaiban Zuhri. Lalu kemudian kurifikasi hadis. Datang Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Itu bid'ah, maka bid'ah itu tidak boleh diramaikan, tidak boleh dicampurkan. Karena kalau kita lihat di medsos, orang-orang awam itu gampang-gampang kali ngomong itu. Enggak sempat orang ngomong bid'ah itu. Kalian lihat bukunya juga terpasang bid'ah itu. Bukunya terpasang. Karena bid'ah itu kan berasal satu hadis saja. Ya, kullu bid'atin dolal. Itu buku teman-teman sekitar 200 halaman. Dibahas bid'ah itu banyak perspektif. Dari perspektif ilmu nahwunya, dari perspektif ilmu sholofnya, dari perspektif ilmu fikihnya dibahas di situ. Sehingga bid'ah itu tidak hanya kita lihat orang lain, tidak sesuai dengan saya pokoknya paham itu. Tidak begitu. Makanya Nabi tidak pernah begitu. Tapi kalau bid'ah betul. Tapi tidak pernah juga mengkafirkan orang. Dan kita ini kan masalah bid'ah kafir orang. Sama dengan surga tidak mutlak. Ya. Kita nggak pesan dia sekaligus kita mengedukasi tentang tarjih. Dan juga kita mengedukasi bagaimana proses hukum itu berjalan sehingga selamat. Karena tidak boleh ada hukum kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak mungkin itu. Nah hukum kalian lima saja ini, tapi tidak bisa kita mengatakan wajib. Kalau kita tidak melakukan ini, bagaimana sampai pada wajib? Salah satunya studi naskah, sejarah, hadis saja Pak. Hadis itu kan banyak macamnya. Untuk mengetahui satu disiplin ilmu hadis itu terbagi-bagi lagi. Dan untuk sampai hukum halal haram itu, salah satu disiplin ilmunya adalah ilmu hadis. Ilmu hadis itu anda harus tahu ilmu sanad. Kita harus tahu ilmu anak. Karena yang sahih dan hasan itu tidak hanya sanad, tidak hanya riwayat sanadnya, tapi matanya juga harus sahih. Ada juga yang hasan. Dalam ilmu hadis ada namanya cabang ilmu al-jarh wa ta'dil. Kita tahu ulamanya itu majruh atau tidak majruh. Ulama hadisnya itu. Nah, ulama-ulama yang sampai pada kesimpulan hukum itu ngerti ilmu sanad, ilmu matan, al-jarh wa ta'dil, asbabul wurud.
sebab hadis itu keluar. Karena Nabi nggak mungkin kayak kita ini plastik terus. Kalau dijamin dalam Al-Quran, bahwa yang tifu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau kita kan sekarang saja, plastik saja. Hanya tidak ada namanya, yang suka plastik terus. Nabi itu kan tidak pakai plastik terus. Maka dalam ilmu hadis dikenal namanya asbabul furud. Sebab keluar hadis. Maka ada hadis-hadis kontradiksi. Ada hadis kontradiksi, misalnya Nabi pernah melarang orang untuk ziarah kubur. Untuk nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah melarang kalian untuk berziarah ke kubur. Al-an fazruha. Sekarang ziarah. Ada sebabnya kenapa hadis, kenapa Nabi melarang orang untuk ziarah kubur. Pada waktu itu kalau ziarah kubur bukan berdoa, malah minta doa di kubur. Jadinya syirik. Ini tidak boleh. Bergesernya waktu, orang punya pengetahuan dari Nabi, kalau pergi di kubur yang mendoakan mah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkhulahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min farid nira. Dulu gitu. Ada lagi, masih ada yang sekarang tidak boleh membagikan hewan kurban di luar tanggal tasyrik. Memang ada Nabi. Tapi kemudian ada lagi yang berikutnya, boleh lagi. Karena beda suasana, beda kondisi. Sama dengan hukum. Hukum itu al-hukmu tatagoyya ditagoyurin sama wal makan wal makwal. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan tempat, situasi dan keadaan. Jadi nggak salah apa. Al-hukmu yang dulu ma'al-illah. Hukum itu ada kalau ilahnya ada sebab hukum. Iza wujidal illah wujidatil hukum. Kalau ada sebab hukumnya maka ada hukumnya. Kalau hilang sebab hukumnya maka hilang hukum. Itu ramuan-ramuan yang ada di tarjimah. Jadi nggak sembarang orang tiba-tiba ngomong kita orang majelis kita bilang bukan kali-kali. Makanya kita perlu bahas proses tarjih agar kita tidak, walaupun secara organisasi serampangan, minimal tarjih kita tidak serampangan. Dan maksud bahasa dan beberapa banyak tarjih yang mengatakan begitu. Yang berkawal kita persoalan ini tidak boleh, tapi kalau ada yang melakukan, monggo. Persoalan ini tidak dianjurkan, tapi kalau ada yang melakukan, ya monggo. Tetapi banyak jawab ini. Oke, silakan. Baik, saya kira pengantar saja. Saya sebenarnya bukan menggurui. Dengan saya duduk di sini, maka saya belajar banyak. Karena kalau saya duduk di sini, saya tidak mengulang lagi sejarah Farsanji. Saya tidak belajar lagi tulisan. Kalau saya tidak diundang oleh Dr. Samsu, saya tidak bukan mengulangi tentang di rumah saya punya buku ajar dua kaki. Kalau saya tidak diundang oleh Dr. Samsu, saya tidak belajar lagi tentang syair. Karena dulu kalau fakultas saya fakultas hukum, saya juga belajar syair. Termasuk Hasan bin Sa'id. Bagaimana dia menyair dan mengkonteks syair-syair menyatukan Nabi. Yang kemudian dipakai bahwa memang bersyair untuk memuji Nabi boleh dengan cara jangan seperti orang Nasrani memuji Nabi Isa. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak atas undangannya. Semoga saya bisa belajar kembali, bisa membuka buku saya kembali. Setiap hari saya baca itu tentang ekonomi, Pak. Setiap hari saya paham. Bahkan saya beberapa hari mengikuti pergantian Sri Mulyani dengan Menteri Keuangan baru. Apakah berpengaruh terhadap Irak, atau berpengaruh terhadap saham, atau berpengaruh terhadap kurs rupiah terhadap dolar? Kenapa? Karena Sri Mulyani kan Amerikanomik, tapi tentunya juga Amerikanomik plus Ijazahnomik.
Itu dua hal yang pangkat ekonominya nggak berbeda. Itu aja baca-baca kita setiap hari. Baik, saya kembalikan pada 16.